Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Sekolah Mengajar. Kali ini kita akan membahas soal kompetisi Sains Nasional atau KSN. Buat kamu yang akan mengikuti seleksi KSN, semoga video ini bisa membantu buat persiapan kamu menghadapi KSN. Kali ini kita akan membahas soal simulasi KSNK tahun 2021. Pertanyaannya berkaitan dengan materi pembelahan sel. Oke, kita baca soalnya terlebih dahulu. Pada soal nomor 13, kita ditunjukkan gambar berupa dua grafik yang menggambarkan perubahan kandungan DNA di dalam sel selama siklus sel. Pada soal tersebut, kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan bahwa grafik A menggambarkan perubahan kandungan DNA mitokondria selama siklus sel benar atau salah. Sebelum kita menentukan benar atau salah, mari kita merefleksikan diri terlebih dahulu. Kita sebagai salah satu makhluk hidup tentunya mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Hal ini bisa kamu amati, kita tumbuh dan juga berkembang mulai dari bayi, menjadi balita, kemudian remaja, hingga dewasa. Perubahan dari kita bayi hingga dewasa menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan sel. Sel sendiri dapat membelah melalui proses pembelahan dengan tujuan untuk reproduksi maupun regenerasi. Semua proses yang terjadi pada pembelahan diatur dalam siklus sel. Tahapan siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yaitu interfase dan mitosis. Bagian interfase merupakan awal dari terjadinya pembelahan. Interfase dibagi lagi menjadi tiga fase, yaitu gap 1 atau G1, fase sintesis, dan fase gap 2 atau G2. Oke, kita mulai dari tahap pertama, yaitu fase gap 1. Fase ini disebut juga sebagai fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Selain itu, G1 memiliki peran untuk memonitor lingkungan eksternal. Jika lingkungan di luar sel belum memungkinkan untuk melakukan penggandaan organel, maka sel akan masuk ke fase istirahat atau G0. Selanjutnya, proses penggandaan kromosom yang terjadi pada fase sintesis. Pada fase sintesis, kromosom akan mengganda karena terjadinya replikasi DNA. Setelah replikasi DNA selesai pada fase sintesis, terjadi peningkatan sintesis protein pada fase gap 2. Pada fase gap 2 dilakukan sintesis berbagai protein yang dibutuhkan untuk pengaturan pertumbuhan sel dengan melibatkan proses transkripsi, yaitu proses sintesis mRNA dengan DNA sebagai cetakannya, dan akan dilanjutkan dengan proses translasi, yaitu pembentukan protein dengan mRNA sebagai cetakannya. Protein yang dibentuk dibutuhkan dalam proses persiapan untuk menuju fase pembelahan. Jika sudah, pembelahan sel terjadi pada fase M dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam pada sel mamalia. Kalau kita perhatikan, waktu pembelahan sel cukup singkat jika dibandingkan dengan waktu perbanyakan kromosom. Oke, cukup ya untuk mengingatkan kembali materi tentang siklus sel. Balik lagi ke soal, dari grafik A yang ditunjukkan, bisa kita lihat bahwa jumlah DNA mengalami peningkatan dari fase G1 dan terus meningkat pada fase sintesis. Dan puncaknya, jumlah DNA meningkat pada fase G2 dan setelah itu jumlah DNA pun ikut menurun. Hal tersebut menunjukkan proses replikasi tidak terjadi pada fase mitosis atau saat membelah, sehingga pernyataan tersebut pada soal adalah benar. Next, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Bentuknya masih sama, kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan yang disebutkan benar atau salah. Dengan grafik yang sama dengan soal sebelumnya, nomor 14 menanyakan apakah grafik B menggambarkan perubahan kandungan DNA nukleus selama siklus sel. Dan jawabannya adalah benar. Kalau kamu cermati lagi, grafik A dan grafik B memiliki satu persamaan,
yaitu jumlah DNA pada fase pembelahan atau fase M mengalami penurunan. Tetapi di antara grafik A dan grafik B terdapat perbedaan yang mencolok, yaitu pada fase G1 dan G2. Pada fase G1 jumlah DNA tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan pada fase G1 tidak ada replikasi atau penggandaan DNA pada fase tersebut. Seperti yang sudah dipelajari, DNA yang terdapat di nukleus akan digandakan pada tahap sintesis atau fase S dan akan berhenti apabila memasuki fase G2 dan menurun pada fase M atau saat proses pembelahan. Berbeda dengan DNA mitokondria seperti pada grafik A yang terus meningkat dari fase G1 hingga G2. Dan perlu diingat bahwa organel-organel sel seperti mitokondria dan kloroplas memiliki DNA yang berbeda dengan DNA inti. Jadi, DNA tidak hanya ada pada nukleus saja, tetapi juga bisa ditemukan di mitokondria salah satunya. Alright, cukup ini dulu pembahasan kita tentang soal simulasi KSN. Semoga video ini bisa jadi sumber belajar buat kamu yang akan bertempur di seleksi kompetisi Sains Nasional atau KSN. Oke, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-temanmu ya. See ya!